Selama 2 tahun terakhir, Nepal telah mengalami turbulensi politik dan ekonomi yang terkadang tersembunyi dari perhatian internasional, namun sepenuhnya dirasakan oleh jutaan warga negaranya, terutama generasi muda. Konflik kepentingan, korupsi sistemik dan ekonomi yang lemah terus menekan harapan masyarakat. Dan pada September 2025, tekanan itu meledak, ditandai dengan protes Gen Z, kerusuhan, bantahan sosial media, dan akhirnya pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Sejak peralihan ke demokrasi penuh setelah penghapusan monarki pada 2008, Nepal belum pernah menikmati stabilitas politik yang langgeng. Koalisi datang dan pergi, PM sering berganti sebelum masa jabatan 5 tahun selesai. Kepemimpinan PM Oli sendiri kerap dituduh mengambil keputusan yang melindungi elit politik, termasuk praktik favoritisme, dengan pemanfaatan jabatan administratif untuk kepentingan kroni. Perekonomian Nepal sangat tergantung pada remittance. Pekerja Nepal yang bekerja di luar negeri menyumbang bagian besar dari devisa nasional. Namun tingkat pengangguran, terutama di kalangan muda, usia 15 sampai dengan 29 tahun, mencapai sekitar 19,2%. Tinggi dan menyedihkan bagi generasi yang ingin tinggal di negeri sendiri. Sektor-sektor seperti pariwisata, usaha mikro, pendidikan dan teknologi terganggu oleh infrastruktur yang buruk dan regulasi yang tidak pasti. Ekonomi informal mendominasi, sementara transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran, kontrak pemerintah dan proyek-proyek besar terus diminimalkan. Pemicu masalah publik. Kasus korupsi besar seperti kesepakatan pengadaan Airbus untuk Nepal Airlines yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah telah dijadikan simbol. Diproses lewat lembaga investigasi CIAA, namun banyak warga merasa hukuman terhadap pelanggar tidak sebanding. Budaya Nepo Kids, istilah untuk anak-anak elit politik yang hidup dalam kemewahan, menjadi viral di media sosial dan mendorong kemarahan publik, terutama generasi muda yang tak melihat masa depan di dalam negeri. Pada 4 September 2025, pemerintah memerintahkan pendaftaran wajib untuk semua platform media sosial. Meta, YouTube, X, dan lainnya terkena dampak karena gagal mendaftar hingga 26 platform diblokir secara total. Internet, WhatsApp, Instagram, YouTube mati di banyak wilayah. Gen Z yang sejak lama sudah skeptis terhadap pemerintah, melihat ini bukan hanya tentang regulasi, tapi sensor. Kontrol atas ruang kritik digital dan pembelengguan kebebasan berbicara. Platform kreatif, aktivisme online, kritik terhadap elit via media sosial, semuanya dipotong tanpa dialog. Proses eskalasi dan kekerasan. Demonstrasi yang awalnya damai berubah tegang ketika massa Gen Z bergerak ke parlemen, mencoba menerobos barikade. Aparat keamanan merespons dengan gas air mata, tembakan karet, hingga peluru tajam. Korban jiwa lebih dari 19, ratusan luka. Bangunan parlemen, kantor pemerintahan dan rumah pejabat termasuk rumah PM langsung diserbu atau dibakar. Fasilitas publik dan properti elit rusak, keamanan dalam negeri terguncang. Pengunduran diri PM Oli dalam kondisi di mana keseluruhan sistem pemerintahan kehilangan legitimasi di mata publik dan situasi keamanan memburuk, PM Oli menyerah menghadapi tekanan. Resign diajukan tak lama setelah sejumlah menteri meminta mundur, termasuk Menteri Dalam Negeri. Susila Karkim, mantan Ketua Mahkamah Agung atau Chief Justice, muncul sebagai kandidat interim yang paling dipercaya karena latar belakang yang independen dan reputasi bersih. Dia diharapkan memimpin pemerintah transisi sampai pemilu baru. Balendra Shah, 35 tahun, wali kota Kathmandu yang mantan rapper dan insinyur sipil, menjadi ikon bagi generasi muda. Banyak Gen Z mendukung untuk menjadi bagian dari Dewan Otoritas Interim Netral, meskipun belum menyatakan kesediaan resmi. Risiko instabilitas politik berkelanjutan. Tanpa reformasi nyata, protes dapat terus muncul, baik di kota besar maupun wilayah terpencil, mendorong potensi perpecahan sosial dan etnis. Kehancuran ekonomi. Sektor pariwisata yang sakit akibat kekacauan dan pemblokiran media sosial akan menderita. Investor asing akan menjauh.
Remittance bisa menurun jika tenaga kerja terancam keamanan atau terdorong migrasi ke luar negeri. Apakah negara bisa bangkrut? Bangkrut secara literal mungkin terlalu ekstrem. Nepal tidak memiliki utang luar negeri sebesar beberapa negara lain. Tetapi, bangkrut sosial dan moral bisa terjadi. Kepercayaan publik hilang. Rakyat tak lagi melihat pemerintah sebagai pelayan mereka. Defisit anggaran meningkat jika proyek pembangunan dihentikan, korupsi merajalela, pendapatan pajak menurun karena ekonomi informal meningkat, kerusakan aset publik tinggi, dan biaya pemulihan sangat besar. Dampak nyata dari protes Gen Z, kesadaran publik global meningkat terhadap kondisi korupsi dan ketidaksetaraan di Nepal. Media internasional sekarang mengawasi. Reaksi militer dan keamanan yang kuat, penerapan jam malam atau curfew, distribusi pasukan, bahkan kebijakan darurat, membayangi risiko agar langkah represif menjadi norma. Namun juga muncul peluang, kesempatan untuk membangun kredibilitas baru lewat reformasi hukum, pengadilan yang jujur, lembaga pemberantasan korupsi yang independen, dan pemerintahan yang transparan dan inklusif. Nepal berada di titik balik historisnya. 2 tahun yang penuh janji tak terpenuhi, ketidakadilan ekonomi, dan kerusakan institusi politik menuntun pada protes Gen Z yang adalah jeritan generasi yang menolak diam. PM Oli lengser bukan akhir, melainkan permulaan dari tantangan yang lebih besar. Apakah Nepalis akan bangkit untuk reformasi mendalam, atau akan terpuruk dalam lingkaran korupsi dan ketidakadilan yang tak kunjung usai?